kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hubungan metabolisme antara protein, lemak, dan juga karbohidrat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dan Mengapa nama saya Direnawal Kaudani? nama saya Safruddin. Nama saya Naila Marsya. Dan nama saya Jabiri Jangki. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan metabolisme. Jadi sebelumnya kita kan kemarin udah ngebahas tentang metabolisme itu apa. Jadi metabolisme itu kan proses keseluruhan proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh suatu organisme. Nah, nantinya metabolisme itu akan menghasilkan yang namanya ATP atau energi yang akan digunakan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kemarin juga sudah dibahas mengenai proses-proses apa saja yang terjadi dalam metabolisme. Jadi yang pertama itu ada katabolisme dan juga anabolisme. Katabolisme itu kemarin kan dibilang kalau proses penguraian suatu molekul yang kompleks menjadi suatu molekul yang paling sederhana. Kemudian kalau misalkan yang anabolisme itu dia pembentukan senyawa kompleks dari senyawa yang paling sederhana itu. Nah, pada hubungan metabolisme ini kita membahas yang mengenai katabolisme. Terus jadi di sini tuh ada 3 komponen ya. 3 komponen ini nantinya tuh dijadikan sebagai bahan bakar sel. Di sini ada karbohidrat atau disebut dengan gula kompleks atau polisakarida. Terus di sini juga ada lemak atau disebut dengan lipid dan juga protein. Nah, nantinya mereka itu akan mengalami yang namanya proses katabolisme dan nantinya akan bertemu di titik temu ini yang disebut dengan asetil koenzim A. Nah, temu titik ini dia itu berfungsi untuk kayak saling menggantikan gitu teman-teman. Jadi kayak misalkan nih kan karbohidrat itu biasanya kan yang kita makan ya, misalkan dari kayak singkong atau nasi gitu-gitu kan. Nah, nantinya tuh akan dipecah menjadi gula sederhana, kemudian akan melewati proses ke titik temu ini asetil koenzim A dan ke siklus Krebs. Nah, kemudian apabila kita nggak makan, nantinya itu bahan bakar ini akan digantikan oleh yang namanya lemak atau lipid dan juga protein yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi teman-teman, sekarang aku mau bahas nih yang karbohidrat. Nah, kita tuh kan paling sering menemukan karbohidrat itu dalam bentuk polisakarida kan, yang paling kompleks. Nah, contohnya kalau misalnya kita makan nasi nih, nah itu kan dia terdapat amilum ya di dalamnya. Nah, semua karbo itu ternyata dia tuh harus menjadi gula yang paling sederhana dulu, yaitu monosakarida. Kan tahap-tahap karbohidrat itu ada banyak ya, kayak polisakarida, oligosakarida, kemudian disakarida dan juga monosakarida ini. Nah, jadi kita tuh harus jadikan gula ini paling sederhana, yaitu monosakarida. Contohnya itu ada glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Nah, selanjutnya di situ ada 2 tahap ya teman-teman dari glukosa ini. Nah, ada yang langsung membentuk ATP dan juga ada yang disimpan dulu di dalam bentuk glikogen. Nah, kalau misalkan disimpan dulu dalam glikogen, nah glikogen ini apa sih? Nah, glikogen ini tuh kayak tempat penyimpanan glukosa untuk sementara gitu loh. Nah, misalkan kalau misalkan kita kayak lagi olahraga gitu kan, nah kita kan butuh banyak energi. Nah, itu glukosa yang ada di sini tuh nanti bisa menjadi cadangan gitu. Nah, proses dari glukosa membentuk glikogen itu namanya adalah glikogenesis. Nah, setelah melalui proses glikogenesis ini kan nanti udah terbentuk glikogen nih. Nah, itu akan disimpan di otot dan juga hati. Nah, kalau misalnya sewaktu-waktu kita membutuhkan glukosa itu kembali, itu tuh bisa dipecah kembali menjadi glukosa, yaitu tahapnya namanya glikogenolysis. Nah, kalau misalkan langsung membentuk ATP, itu kan nanti dari glukosa kita bisa langsung ke gliserol dehidrofosfat. Nah, kan kita kan mau ke asam pirufat nih, tapi kita harus menuju ke gliserol dehidrofosfat dulu. Nah, dalam tahap namanya glikolisis. Setelah itu dari asam pirufat itu nantinya kita akan membentuk asetil-CoA, yaitu di tahap DO atau dekarboksilasi oksidatif. Nah, setelah itu dari asetil-CoA dia akan menuju ke siklus Krebs. Nah, setelah itu di sini kan tadi ada glukosa, galaktosa dan juga fruktosa ya. Nah, kalau misalkan galaktosa dan fruktosa itu dia juga bisa nih membentuk ATP, tapi beda
tahap awalnya sama si glukosa ini. Kalau misalnya galaktosa, dia tuh akan diubah di hati dulu menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, baru dia akan bisa masuk ke tahap glikolisis. Tapi kalau misalkan fruktosa, nah itu pertamanya itu kayak diserap di usus halus dulu. Nah, baru dia masuk ke hati nih. Setelah masuk hati, itu akan terbentuk menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, baru nanti bisa di metabolisme. Nah, fruktosa ini dia juga bisa menjadi glikogen, itu tadi yang tempat penyimpanan glukosa itu ya. Nah, jadi teman-teman, kan tadi kan ada fruktosa, galaktosa dan juga glukosa ya. Nah, itu tuh nanti ternyata ATP fruktosa dan juga galaktosa ini dia akan sama ATP-nya sama glukosa, maksudnya kayak sama ATP-nya tuh kayak jumlahnya gitu loh. Jumlah akhir dari ATP yang dibentuk fruktosa dan galaktosa ini bisa sama dengan ATP glukosa. Nah, selanjutnya itu adalah lemak. Nah, lemak itu adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, tapi dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, ether, dan benzen. Nah, lemak ini atau lipid dibagi menjadi dua, yaitu gliserol dan asam lemak. Nah, kalau gliserol itu kita kan fokusnya kan ke si asam lemak, jadi gliserol tuh aku jelasin sedikit aja. Jadi gliserolnya itu dipecah. Gliserol itu dipecah melalui bagian jalur metabolisme glukosa yang di karbohidrat tadi. Nah, gliserol ini difosforilasi menjadi gliserol dihidrofosfat atau menjadi gliserol 3-fosfat. Nah, yang berlanjut ke proses glikolisis yang tadi barusan dijelaskan. Nah, yang kita fokusin sekarang asam lemak. Nah, asam lemak ini dikatabolisme dalam proses yang disebut dengan beta oksidasi. Nah, beta oksidasi itu apa? Beta oksidasi itu adalah proses di mana asam lemak diproses secara progresif untuk melepaskan segmen 2 karbon dalam bentuk asetil-CoA. Nah, ini terjadi di matriks mitokondria dengan mengubah rantai asam lemaknya menjadi 2 unit karbon disetil. Nah, gugus disetil ini nanti diambil oleh CoA untuk membentuk asetil-CoA yang dilanjutkan ke siklus Krebs. Nah, di bawahnya harusnya siklus Krebs. Nah, untuk yang gambar 3 ini tuh karbohidrat tuh prosesnya berlanjut ke glikolisis. Nah, asam amino tuh jadi asam piruvat. Nah, asam lemak tuh asetil-CoA. Nah, 3 proses ini nanti menjadi bertahap, kan glikolisis ke asam piruvat, terus ke asetil-CoA. Habis ke asetil-CoA tuh siklus Krebs. Tapi terakhir itu di fosforilasi oksidasi. Nah, fosforilasi oksidasi itu udah terjadi di transport elektron di mitokondria untuk menghasilkan ATP. Nah, adapun katabolisme asam heksanot atau lemak dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa atau 6 karbon. Nah, akan menghasilkan 44 ATP. Jadi jumlah energi yang dihasilkan oleh lemak lebih besar dari protein dan karbohidrat. Jadi yang terakhir aku bakalan membahas tentang protein. Nah, protein itu apa sih? Jadi kita bisa misalnya protein itu sebagai bahan bangunan tubuh. Kenapa? Karena kayak otot, rambut, kulit itu tuh tersusun dari protein. Nah, protein sendiri ini bukan sumber utama energi. Karena penggunaan protein ini tidak efisien, teman-teman. Kenapa nggak efisien? Karena protein ini kan nanti bakalan itu jadi asam amino. Nah, asam amino ini bakalan melalui beberapa proses lagi yang cukup panjang dan memakan banyak energi. Selain itu, dari pemecahan asam amino bakalan ada sisanya, yaitu nama sisanya itu amonia. Nah, amonia itu nanti bakalan dibuang jadi urea, terus bakalan jadi urin. Nah, kita ke proses pemecahan asam aminonya. Jadi kalau protein itu bisa masuk melalui banyak banget cara, teman-teman. Jadi yang pertama ini ada caranya deaminasi. Cara deaminasi itu D itu kan delete. Jadi sama itu kayak kita tuh ngebuang gugus si aminnya. Jadi tuh protein punya 2 gugus, yaitu gugus amina sama karboksil. Nah, si gugus aminnya ini kita bakalan buang kan, ini kita buang jadi nanti hasilnya urea. Terus sedangkan si gugus karboksilnya bisa lanjut ke proses yang namanya proses glikolisis.
Nah ini ya, nanti dia bakalan masuk ke bulan sederhana dan bakalan melalui proses glikolisis. Sedangkan kalau proses transminasi itu proses pemindahan gugus amino ke amino lain. Ini tuh simpelnya trans itu kan pindah. Jadi cuma mindahin si aminonya ke tempat-tempat lain. Misalnya dari asal amino nanti bisa langsung ke pirufat, atau dari asal amino bisa langsung ke asetil koenzim, atau bisa juga langsung masuk ke siklus Krebs. Soalnya di tirosin atau fenilalanin. Nah, tapi dia bakalan masuk siklus Krebs, tapi dalam wujud yang berbeda. Kayak misalnya kan ini tirosin atau fenilalanin bakalan di siklus Krebs itu nama wujudnya fumarat. Terus misalnya metionin valin, nanti dia bakalan jadi suksinat. Gitu teman-teman. Nah, terus juga bisa nanti jadi arginin, prolin, histidin, dan glutamin. Nah, nanti proses ini bakalan jadi glutamat dan masuk siklus Krebs. Jadi intinya itu kayak protein punya dua cara pemecahan, yaitu dengan deaminasi dan transminasi. Dari pemecahan protein ini bakalan jadi 36 ATP, sama kayak karbohidrat. Nah, kesimpulan yang kita dapat ambil dari materi hubungan metabolisme ini bahwa pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak itu berhubungan dengan jalur katabolisme glukosa. Nah, jadi gula sederhana itu di katabolisme selama glikolisis ya teman-teman di sini. Kemudian asam lemak dari lemak terhubung dengan katabolisme glukosa melalui asetil koenzim A. Kemudian asam amino dari protein ini terhubung dengan katabolisme glukosa melalui pirufat, terus kemudian melalui asetil koenzim A, dan juga komponen siklus asam sitrat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.